Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fassir wa la tu'assir wanfa' barik warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah kita semuanya untuk kita bersua dan bertemu di dalam majelis tausiah Ramadan. Saya memang tidak mengajar antum di kelas, tidak pernah bertemu sepanjang tahun kecuali beberapa kali pertemuan, mungkin setahun sekali atau setahun dua kali. Kali ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bertemu dan bersua di dalam majelis yang berbarakah ini, majelis untuk pembekalan antum semuanya, majelis untuk meluaskan wawasan ilmiah syariah antum semuanya, dan semoga bisa menjadi pemompa keimanan pada diri antum semuanya, para santri di Ma'had Al-Muslimun Putra. Meskipun jumlah antum tidak banyak, namun semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan antum berkualitas. Allahumma amin. Namun tentunya doa agar supaya antum berkualitas itu harus dibarengi dengan benarnya niat di dalam hati dan kesungguhan tekad untuk antum bisa menjadi para santri yang berkualitas di Ma'had Al-Muslimun. Kalau sekedar permohonan dan permintaan doa saja tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal dan yang cukup. Bisa jadi doa itu makbul, bisa jadi doa itu tidak makbul, bisa jadi makbulnya ditunda atau diganti oleh Allah dengan yang lain. Namun kita ingin jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengingini antum semuanya menjadi santri-santri yang berkualitas, maka silahkan antum semuanya di sini untuk sungguh-sungguh. Jangan bicara sendiri ya, di belakang jangan bicara sendiri. Diam, kalau dalam majelis begini tolong diam ya. Pena dipegang tangan, siap catat dan siap menulis perkara-perkara yang manfaat dan yang baik, dan buku dibuka ya. Jangan toleh-toleh ke sana ke sini, apalagi berbicara, apalagi gocek bersenda gurau satu dengan yang lain. Ngantuk juga nggak boleh, tidur lebih parah ya, karena tempat ini bukan untuk tidur. Kembali, niat harus lurus, niat harus jernih, niat harus bersih. Jangan sampai kamu datang ke tempat ini untuk selain mencari ridho Allah. Setelah kamu dipermudah oleh Allah untuk sampai ke tempat ini, pesantren antum, hendaknya antum bersungguh-sungguh dalam belajar. Antum sungguh-sungguh dalam thalabul ilmi syar'i ya. Insya Allah dengan doa yang baik, permohonan yang baik, timbul dari hati yang tulus dengan niat-niatnya, dan anggota tubuh yang dimaksimalkan untuk menggapai apa yang dimohonkan dan apa yang dimintakan, yaitu kesuksesan, maka kesuksesan akan terjadi insyaallah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk berbicara sedikit terkait dengan taatullah yang bisa menghasilkan buah-buah kebaikan tentunya. Semua taatullah itu aslinya akan membuahkan kebaikan bagi yang melakukannya, bagi orang-orang yang melakukan praktek taat kepada Allah. Tentunya utamanya mereka yang mukmin, mereka yang muslim.
Alhamdulillah kita semuanya di sini mukmin dan muslim dan tidak ridho untuk pindah agama menjadi selain Islam. Tidak ada yang ridho dan tidak ada yang mau. Semuanya tetap ingin terus istiqamah dalam keadaan keislamannya dan keimanannya. Ini sudah baik. Apabila sosok seorang muslim dan sosok seorang mukmin seperti tadi melakukan praktek peribadatan kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dengan praktek ibadahnya itu tadi akan memetik hasil, akan menuai hasil, dan akan memetik buah. Tidak ada, sekali lagi Anda dengar, tidak ada suatu amal soleh dilakukan oleh seorang muslim tentunya dengan prosedur syar'i, syarat-syaratnya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, tata caranya sesuai dengan aturan yang ada, niatnya lillahi ta'ala. Kalau itu dilakukan pasti akan membuahkan hasil yang baik di dalam hati ya. Itu yang paling belakang. Yang paling belakang itu ngantuk ya. Depannya itu mengantuk itu tadi ya. Tolong dijaga jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk lagi suruh cuci muka ya. Jadi pasti suatu praktek ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin akan membuahkan hasil. Syaratnya dia mukmin, syaratnya dia muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima wa lahadainahum siratan mustaqima. Sebuah ayat memberikan suatu informasi yang valid kepada kita bahwasannya siapa saja dari golongan orang-orang mukmin yang mau untuk melaksanakan peraturan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya sesuai dengan prosedur, niscaya dia akan menerima hasil-hasil dan menuai manfaat-manfaatnya dan memetik buah-buahnya. Kembali untuk kita mengetahui terjemahnya ayat ini dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Andai kata mereka itu mau melaksanakan apapun yang dinasihatkan kepada mereka, apapun yang diarahkan kepada mereka, apapun yang diajarkan kepada mereka. Syariat ini intinya ajaran kepada kita, ya enggak? Syariat ajaran agama kita itu kan ajaran, mengajarkan kepada kita, dan sekaligus di dalamnya ada didikan dan bimbingan-bimbingan atas kita semuanya. Mengajarkan syariat kepada orang lain, siapa yang mengajarkan syariat ini kepada orang lain, hakikatnya sedang bermau'idhah dengan orang itu, sedang memberikan nasihat dan pengarahan dan pengajaran, sedang berikan nasihat, pengajaran dan pengarahan agar orang itu terarah, agar orang itu jadi baik dan orang itu menuju kesempurnaannya. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan dan menyebut walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih.
Andai kata mereka itu mau melaksanakan apa yang mereka dinasihati dengannya, andai kata mereka itu mau melaksanakan nasihat yang telah diutarakan kepada mereka, nasihat, wasiat, ajaran, tentunya sekali lagi menjalankannya sesuai prosedur syar'i, sesuai aturan syar'i. Tentu apa yang diperintahkan dan apa yang diajarkan oleh syariat ini adalah praktek-praktek taat dan ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah antum semuanya hafal. Syarat diterimanya ibadah ada 2, ya enggak? Yang pertama, yang keras dong, keikhlasan niat. Yang kedua kesesuaian, sesuainya ibadah yang dilakukan dengan apa? Ajaran agama dan aturan agama yang ada. Harus sesuai ibadah yang Anda lakukan tuh harus sesuai dengan aturan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah maupun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan beribadah sakar PDW. Jangan melakukan praktek peribadatan semau kehendak Anda sendiri maupun kehendak orang lain, jangan. Tapi lakukan praktek peribadatan itu sesuai dengan aturan dan prosedur syar'i yang diajarkan oleh baginda Nabi. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul Muhammad SAW, menjalankan ajarannya, menjalankan melakukan wasiat-wasiatnya, menerima pengarahannya, merealisasikannya sesuai apa adanya, maka orang tersebut telah taat kepada Allah. Taat Rasul maknanya taat kepada Allah. Nah, yang mengajarkan kepada kita tentang maunya Allah dengan ajaran syariat ini adalah Rasulullah SAW. Dia yang memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang gamblang dan jelas. Praktek ibadah ini caranya begini dan begini dan begini dan begini. Praktek ibadah itu caranya begitu dan begitu dan begitu dan begitu. Nah, ini semuanya aturan syariat. Siapapun yang mau praktek melaksanakan ibadah maka harus tahu tuntunannya. Saya tanya kepada Anda, sekarang Anda ini puasa enggak? Ini tanggal berapa Ramadan? Ini tanggal berapa Ramadan dari ini? 5 Ramadan? Ya Allah, baru kemarin malam mulai awal Ramadan. Sekarang sudah tanggal ke-5, hari yang ke-5. Subhanallah, cepat sekali ya. Puasa semua nih? Gak ada yang halangan? Alhamdulillah. Jadi ya halangannya kalau laki sakit atau apa mungkin. Ya ada, alhamdulillah. Ibadah puasa Anda akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan kemudian Anda dengan puasa Anda akan menjadi dari golongan orang-orang yang bertakwa kalau Anda melaksanakan ibadah puasanya itu sesuai dengan ajaran syar'i, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Maka jangan ditambah-tambah ajarannya. Anda makan sahur, jangan nggak makan sahur meskipun sedikit. Ajarannya Anda memulai puasa Anda saat masuk waktu subuh, muadzinnya telat atau nggak telat, pokoknya masuk waktu subuh Anda stop makan dan Anda stop minum dan Anda tidak berjima, dan Anda menjaga diri dari segala yang merusak ibadah puasa. Sebelum Anda melaksanakan praktek ibadah puasa, Anda sudah harus punya gambaran umum. Poso ki opo gitu. Puasa itu apa? Oh, puasa itu ini dan ini dan ini, caranya begini dan begini dan begini dan begini. Kemudian setelah itu Anda praktek, agar jangan supaya ibadah puasa Anda seperti puasanya Nasoro,
atau seperti puasanya Yahudi, atau seperti puasanya Hindu, Buddha, Konghucu, atau orang-orang lain, atau puasanya kejawen umpamanya. Kalau Anda mengaku muslim kok puasanya sama dengan tata cara peribadatan mereka, berarti Anda meninggalkan aturan syariat yang ada. Lah ini tidak akan bisa mendatangkan jaminan kabul. Ini merusak. Dengan ini tidak mungkin ibadah Anda akan keterima. Kenapa? Karena sudah nggak sesuai prosedur, nggak sesuai dengan aturan. Yang pertama. Yang kedua, saya dan Anda muslim tahu tata cara beribadah puasa dari awal sampai akhir. Kemudian kita melaksanakannya. Kalian sudah belajar fikihnya kan puasa toh? Sudah belajar fikihnya puasa apa belum? Nah, belum. Oh sudah, sebagian belum. Baik, yang belum sabar saja dan silahkan untuk baca-baca dan tanya-tanya. Mestinya kan sebelum masuk Ramadan diadakan pembekalan tentang puasa Ramadan kan mestinya. Ya, maksud saya itu paling tidak di pembekalannya itu saja. Puasa itu harus gini sampai akhir, ya. Jadi dalam praktek kita melaksanakan ibadah puasa itu kita tahu tuntunan dan sesuai dengan tuntunan. Jangan keluar dari tuntunannya yang ada. Jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurang-kurangi. Ibadah harus dilaksanakan seperti aturan tepat. Kalau ditambah-tambahi namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah dhalalah, sesat dalam praktek peribadatan. Nggak akan terima. Begitu juga dengan dikurang-kurangi. Puasa ya sudah, kita puasa nggak apa-apa, kita puasanya nggak makan lauk. Lalu gimana? Pokoknya yang putih-putih aja. Air putih, nasi putih, minum susu, minuman yang putih, susu tok, yang lain nggak boleh. Pokoknya semuanya putih-putih. Tidur kain putih, selimut putih, kasur putih. Ini mutih itu. Ya, itu bukan seperti peribadatannya orang Islam. Bukan begitu, dikurangi. Ibadah puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, nggak boleh merusak ibadah dengan kata-kata yang buruk, perbuatan yang buruk, sikap yang buruk dan lain sebagainya. Itu semua ada ajarannya, ya. Yang kedua, kalau Anda sudah melaksanakan praktek ibadah ini sesuai dengan aturan, maka harus didasari niat lillahi ta'ala. Tentunya niat itu letaknya di awal. Mau puasa besok hari, malam ini kita sudah niat. Setiap orang yang bangun makan sahur dengan sengaja makan sahur, kalau ditanyai kamu sedang apa? Sedang makan sahur. Sudah ditanyai sedang makan sahur, buat apa? Loh, makan sahur kok buat apa? Ya besok mau puasa. Orang yang sudah bangun dengan sengaja malam hari untuk makan sahur, lalu dia makan sahur banyak ataupun sedikit, setelah itu dengar adzan berhenti makan, berhenti minum, wudhu, pergi ke masjid, sholat, dan setelah itu berpuasa sampai terbitnya matahari, maka dia sudah berniat. Maka dengan itu dia sudah berniat, dan niat itu letaknya di mana? Hati sanubari. Letaknya di hati sanubari yang di balik dada kita. Ya, itu letaknya niat. Masalah kemudian sebagian dari ulama kita ada yang mengatakan niat itu harus dilafalkan dengan lisan dan dengan lidah. Itu ijtihad fikih. Ya, bisa benar, bisa salah. Intinya niatnya harus lillahi ta'ala. Kamu berpuasa hanya untuk cari ridhonya Allah, agar Allah ridho kepada kamu, agar Allah suka kepada kamu, agar Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Begitulah beribadah, dan silahkan dikiaskan semua ibadah dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Jadi kalau kamu mau melaksanakan suatu praktek ibadah, niatmu harus terpasang dulu.
lillahi ta'ala niatnya untuk mencari ridha Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Harus sesuai dengan aturan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan ditambah-tambahi akhirnya jadi bid'ah, dan jangan dikurang-kurangi akhirnya jadi seperti syariah, seperti aturan syariah padahal bukan aturan syariat, seperti ibadah padahal bukan ibadah. Gitu ya. Baik. Allah dan Rasulnya selalu menasihatkan kita, Allah dan Rasulnya selalu mengarahkan kita, dan Allah dan Rasulnya selalu mengajar dan mendidik kita dan membimbing kita. Allah tentunya mengajar dan membimbing kita lewat Al-Quran, Rasulnya Muhammad SAW mengajar dan membimbing kita lewat sunnah-sunnahnya. Lah kita kaum mukminin, kaum muslimin itu selalu dinasihati dan diarahkan lewat firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ayat ini menyebut andai kata mereka kaum muslimin ini, andai kata mereka kaum mukminin ini fa'alu, melaksanakan ma yu'adzuna bihi, melaksanakan semua yang telah dinasihatkan atas mereka. Andai kata kamu ini mau menjalankan nasihat Allah, mau menjalankan nasihat Rasulullah, pengarahan dan pengajaran Allah dan Rasulnya, dan pendidikan dan pengajaran dan pendidikannya Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menyampaikan bisa jadi sosok seorang guru berbicara seperti saya saat ini kepada Anda. Saya menasihati Anda, saya mengarahkan Anda, dan saya mengajar Anda, mendidik Anda. Bisa jadi seperti ini, atau Anda membaca di dalam Al-Quran, membaca tafsirnya, di dalam hadis Anda membaca penjabarannya dan syarahnya, Anda membaca buku-buku akidah, Anda membaca buku-buku fikih, Anda membaca buku-buku yang lain segalanya. Di situ isinya total adalah mau'izah. Andai kata seorang mukmin mendapatkan nasihat-nasihat yang baik-baik ini, kemudian menerimanya dengan baik, lalu nasihat itu tidak disia-siakan. Dengerin, nasihat itu tidak disia-siakan, direkam mana yang baik-baik, mana yang manfaat-manfaat, itu diambil dan dilaksanakan. Dan dilaksanakan. Satu, dengar. Dua, perhatian. Tentunya merekam dan lain sebagainya. Merekam itu bisa jadi merekam dengan akalnya, hatinya. Kalau nggak bisa ngerekam pakai hati, ya rekaman pakai pena kamu itu. Catat mana yang baik-baik, mana yang benar-benar dari nasihat yang disampaikan dan dari mau'izah yang diutarakan. Oh ini baik, oh ini bagus, ini benar, ini catat. Kalau nggak bisa menghafal, ya. Lalu setelah kamu mendengar dan kamu mengambil mana yang baik-baik itu, tugasmu setelah itu apa? Mempraktekkan, melaksanakan. Banyak-banyak mendengarkan mau'izah, banyak-banyak mendengarkan kajian, banyak-banyak mendengarkan ajaran dan pengarahan, itu nggak ada jaminan kebaikannya. Ngerti? Kamu sering masuk kelas, sering mengikuti pembekalan-pembekalan, sering mengikuti nasihat-nasihat, sering mengikuti kajian-kajian, nggak cukup cuma yang ada di ma'had kamu pergi ke sana, kamu pergi sini. Baik nggak yang seperti itu? Baik nggak? Tapi ada jaminan kebaikan nggak di dalamnya? Nggak ada. Perbuatannya baik, tapi itu semuanya nggak ada jaminan kebaikan bagi Anda. Jaminan kebaikan letaknya di mana? Jangan ngantuk. Jaminan kebaikan letaknya di mana? Fa'alu ma yu'adzuna bih. Fa'alu ma yu'adzuna bih. Kamu melaksanakan dan kamu melakukan apa yang dinasihatkan dan apa yang diajarkan kepada dirimu, ya. Nah, itu baru di dalamnya ada jaminan kebaikan. Tentunya dalam melaksanakan, ya, tentunya dalam melaksanakan tadi saya katakan sesuai dengan prosedur syar'i. Satu, niatnya ikhlas. Dua, cara melaksanakannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan
pengarahan dan pengaturan Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW. Paham nih ya? Yang penting itu garis bawahi. Yang penting bukan banyak mendengarkan mau'izah, tapi yang penting banyaknya praktek amal. Sedangkan kamu tidak boleh beramal, tidak boleh beribadah kecuali dengan dua syarat utama, ikhlas niatnya, dan yang kedua sesuai apa? Aturan syar'i, sesuai ajaran syar'i. Maka ya ikhwan, belajar itu penting. Belajar itu sangat penting, karena semakin kamu belajar, semakin kamu akan tahu, dan semakin kamu tahu, harapannya semakin kamu bisa mampu amal. Semakin kamu mampu amal. Nasihat saya pada nuktah ini, pada titik ini, jangan kendor belajar. Jangan kendor belajar. Yang sungguh-sungguh kalau belajar, yang sungguh-sungguh. Meskipun belajar kamu, mendengar banyak, mendengar mau'izah kamu dan lain sebagainya, di dalamnya tidak ada jaminan kekuatan bagi dirimu dan tathbit bagi dirimu. Tetapi kamu semakin belajar, ilmumu semakin dalam, pengetahuanmu semakin luas, harapannya keimananmu semakin kuat, semakin tebal ketakwaanmu, dan praktek amalmu akan semakin nyata sesuai dengan aturan, ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbitan. Andai kata kamu itu mau melaksanakan apa yang dinasihatkan dan diajarkan kepadamu, niscaya praktek melaksanakan ilmu akan membawa beberapa buah, menghasilkan beberapa buah yang mahal sekali. Buah ini mahal. Satu, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum. Satu, kamu akan dapat kebaikan. Lakana khairan lahum. Yang kedua, asyadda tathbita, lebih mengokohkan kamu. Kalau kamu melaksanakan segala yang diajarkan oleh syariat kepadamu, lebih banyak praktek beramalnya, niscaya kamu akan lebih kokoh. Kamu akan lebih kokoh. Kokoh apanya? Pribadimu kokoh, dirimu kokoh, agamamu kokoh, akhlakmu kokoh, ibadahmu kokoh. Segalanya bakal dikokohkan oleh Allah kepada kamu sebagai buah dari barakah. Buah dan barakah dari apa? Praktek beramal dengan nasihat dan ilmu. Praktek beramal dengan nasihat dan ilmu. Kamu dinasihati, kamu diajari, kamu terima, kamu serap, kamu ambil yang baik, praktek. Dengar praktek, dengar praktek, dengar praktek, dengar praktek. Bukan dengar rekam, dengar hafal orang yang ngamali. Tidak menjadi praktek amal. Nah, ini salah kaprah. Salah kaprah. Makanya banyak belajar itu juga sebetulnya ya ada bahayanya. Ada bahayanya. Kalau kemudian nggak diniati dengan dasar yang lurus dan dibekali orangnya dengan azam dan kemauan yang kokoh dan yang kuat. Kalau memang kita ini kendor, maka hati-hati. Lebih banyak ilmu akan lebih banyak mendatangkan tanggung jawab. Kalau bisanya praktek beramal cuma sedikit, ya jangan banyak-banyak cari ilmunya, jangan banyak-banyak cari ilmunya. Nanti malah terbahayakan kamu dengan itu. Terbahayakan dengan itu. Tetapi kalau nggak punya ilmu, namanya orang nggak punya ilmu itu bahasa Arabnya apa? Orang yang nggak punya ilmu itu namanya apa? Orang yang punya ilmu namanya alim. Yang nggak punya ilmu namanya, iya, jangan malu nyebutnya yang keras, jahil. Bahasa Jermannya goblok, bodoh. Iya. Kamu milih mana? Kamu ingin jadi orang yang alim atau kamu jadi orang yang jahil?
betul. Kalau kamu memang nggak bohong sama saya dan menyatakan kamu ingin menjadi sosok seorang yang alim, tuntutan atas kamu harus belajar. Tuntutan atas kamu harus belajar. Harus mencari mau'idhah ke sana dan ke sini. Harus mencari pengajaran, harus mencari ilmunya, menuntut ilmunya. Dan gak akan sosok seorang alim itu jadi alim sampai ilmunya banyak dibarengi dengan amal yang banyak. Setiap ilmu yang Anda dapati atau yang kita dapati itu menuntut atas kita untuk diamalkan. Paham ya? Dengar nih. Setiap ilmu yang kita pelajari lalu dititipkan oleh Allah kepada kita, maka ilmu itu menuntut atas kita untuk kita praktek dengannya. Kalau ilmu tidak kita praktek amalkan, tidak akan berbarokah pada diri kita. Karena ilmu yang berbarokah adalah ilmu yang bermanfaat. Manfaat yang paling real dan paling nyata adalah praktek amal. Praktek amal itu minim kamu mengamalkan ilmumu saja. Lebih besar lagi kalau kamu bisa mengajarkan kepada orang lain. Kalau kamu mengajarkan kepada orang lain, tuntutannya kamu juga sudah harus beramal dong. Jangan kemudian kamu nyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kamu nggak pernah berbuat baik dengan ilmumu, kan aneh tuh. Aneh. Mengajak orang, menyokong orang, mendorong orang, menyemangati orang, memotivasi orang untuk beramal soleh, tapi kamu sendiri nggak pernah beramal soleh, kan lucu. Maksudnya nggak bener yang seperti itu. Tuntutan atas kita agar supaya menjadi sosok seorang alim, kita harus belajar. Dan setiap ilmu yang kita dapati dari Allah lewat pintu manapun juga kewajiban kita beramal dengan ilmu tersebut. Sedangkan beramal dengan suatu praktek ibadah dasarnya dua: satu ikhlas niat, kedua harus sesuai dengan aturan syariat, harus sesuai dengan aturan syariat yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita melaksanakan praktek dengan ilmu kita yang telah dinasihatkan kepada kita, yang telah diajarkan kepada kita, lah praktek amal ini yang akan membuahkan hasil-hasil yang banyak, akan membuahkan hasil-hasil yang banyak. Di antaranya satu, kamu akan mendapatkan kebaikan, khairan lahum. Yang kedua, kamu akan lebih kokoh, kamu akan lebih kokoh, wa asyadda tathbitan. Kemudian kamu berikutnya di dalam ayat yang berikutnya, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kamu akan mendapatkan pahala yang besar, ajran 'azima. Ajar, kata-kata ajar yang berarti pahala itu enggak ada yang mirip dengannya di dunia. Tidak ada yang mirip dengannya di dunia. Kamu tahu duit enggak? Ngerti duit enggak? Yang keras jawabnya. Mau duit enggak? Yang keras. Nek duit mau. Kalau umpamanya ada muhsin di sini yang datang kebelet amal soleh, cari mana tuh yang miskin-miskin. Oh di sini ada pesantren, apa namanya, Al Muslimun Putra. Oh ya, datang ke sini. Terus dum-dum, tahu dum-dum, bagi-bagi. Masing-masing kamu ditanyai, kamu fakir ya? Oh iya, kamu? Iya. Kamu? Bukan cuma fakir pol kan. Kamu mepet, kamu ini, oh ya sudah, masing-masing. Sekarang saya sedang membawa koper, ini isinya fulus, duit ya, isinya duit. Kalau duit senyum semuanya, ketawa semuanya. Kenapa sih? Dari tadi mencucu begitu bilang duit senyum semua. Mudah-mudahan segera dapat duit yang halal dan berbarakah ya. Yang amin cuma satu, ya sudah, nanti dia yang dapat. Datang kemudian mengatakan kepada kalian, total jumlah kalian ada berapa di sini? Berapa kalian? Hah? Kalian ini loh ada berapa?
44. Baik, masing-masing diberi 100 juta. Loh, tambah nyengir lagi. Apa tuh 100 juta itu? Mungkin bapakmu juga nggak ngerti, nggak pernah tahu, maksudnya nggak pernah miliki 100 juta. Masing-masing diberi 100 juta. Nyo. Itu banyak nggak? Banyak. Oh, nggak banyak. Kalau masing-masing diberi 1 miliar, tahu 1 miliar? Nolnya berapa? 1 miliar aja bingung nolnya berapa. Atau 1 triliun, masing-masing 1 triliun. Jadi kamu pulang dari sini tuh nanti bawanya pakai parung numpuk begitu. Duit 100-an ribu. Ya. Kalau itu diberikan kepada kamu, tidak akan bisa menyamai dengan yang namanya pahala meskipun yang paling kecil. Karena pahala pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala akan diberikan dan dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya nanti di akhirat. Di akhirat. Orang di akhirat itu butuh kebaikan sekecil apapun. Dan waktu itu sudah nggak ada lagi rupiah, nggak ada lagi dolar, nggak ada lagi real, nggak ada lagi pound sterling, nggak ada lagi yen, nggak ada lagi mata uang apapun juga. Nggak ada fulus, nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada ini, nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada, yang menggembirakan seseorang adalah karunia dan pahala dari Allah Ta'ala. Saat itu kamu akan bisa menuai buat kamu pahala-pahala yang banyak kalau kamu sejak hidupmu di dunia ini, satu, mau mendengarkan mau'izah, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan pengajaran, mau mendengarkan pendidikan, mau menjalankan praktek pendidikan, kemudian kamu beramal dengan amal-amal yang baik, yang saleh. Baru janjinya Allah Subhanahu wa taala, kami akan memberikan kepada mereka ajron. Kami akan memberikan kepada mereka apa tadi? Pahala. Pahala yang seperti apa? Aziman. Apa aziman? Apa? Bukan banyak, agung. Pahala yang agung, yang besar sekali. Yang menyebutkan besar siapa? Yang menyebutkan besar itu Sang Maha Besar. Kalau ada di sini yang menjanjikan kepada Anda sosok raja yang kaya raya, tuh tangga kita itu mana? Brunei. Hasan al-Bolkiah bilang, katanya ada ma'had di daerah Magetan, gandul di pohon duren atau di durenan. Kasian kali ma'hadnya. Udah, nanti saya janji akan memberikan pemberian yang banyak kepada mereka. Nah, itu kira-kira apa yang ada di benaknya orang? Dia bilang mau memberikan pemberian yang banyak. Menurut neraca saya pemberian itu banyak katanya. Itu kira-kira mau ngasih berapa? 10.000? 1 juta? Kalau dia bilang banyak berarti banyak. Kalau dia bilang saya akan memberi sedikit bantuan dari saya, itu pun sudah perkiraan kita nggak mungkin sedikit. Karena sedikit di takarannya dia, bagi kita itu sudah banyak. Bagi kita sangat banyak atau sudah banyak. Lalu gimana kalau kemudian dia berjanji akan memberikan pemberian yang banyak? Menurut takarannya dia, berarti banyaklah. Lalu bagaimana dengan sosok, bagaimana dengan zat pencipta jagat raya, pemilik jagat raya dan yang berhak untuk mengatur jagat raya ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Allah mengatakan orang ini tadi yang mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, lalu dia melaksanakan praktek-praktek ibadah, dia saya janjikan dapat pahala yang agung, yang besar sekali.
Banyak enggak? Banyak enggak? Kamu pernah dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman bohong di dalam Al-Qur'an? Kamu pernah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salah ngomong? Kok bukan enggak mungkin jawabnya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu salah, dan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bohong. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa. Apa? Wa ma kana rabbuka nasiya. Siapa yang paling benar perkataannya dan siapa yang paling benar pembicaraannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang paling benar. Allah lah yang paling benar dalam berkata, dan perkataannya pasti paling benar. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bukan pelupa. Yang pelupa aku karo kowe, saya sama kamu. Yang pelupa ya kita manusia. Malah sebagian orang mengatakan al insan la yusamma bil insan illa min kathratin nisyan. Kalian ini kok kelihatannya bahasa Arabnya masih minim ya? Gak berbicara bahasa Arab toh di keseharian kalian? Gak berbicara bahasa Arab ya? Hah? Sedikit? Oh pantas jadi sedikit. Yang banyak dong, yang banyak berbicara dengan bahasa Arab terus, yang banyak. Nanti bahasa Arab kamu akan berkembang. Akibatnya kamu mudah paham Quran, kamu mudah paham hadis, kamu mudah paham perkataan ahlul ilmi. Iya, ilmumu akan berkembang. Tapi kalau terjemah terus ya minim. Baik, Bali ya tadi sampai mana? Kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhanmu itu yang pertama tidak pernah salah, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, dan yang kedua tidak pula pelupa. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala itu pelupa. Manusia dinamakan manusia karena sering lupa. Manusia dinamakan insan karena banyak nisyan. Nisyan itu artinya apa? Kelupaan. Katanya, wallahu a'lam. Benar apa enggak? Ya, wallahu a'lam. Baik. Janji yang pertama, kalau kamu melaksanakan ilmumu, kamu beramal dengan ilmu yang diberikan kepada kamu, ajaran yang diajarkan kepada kamu. Satu tadi apa? Khair, itu yang lebih baik. Dua, lebih mengokohkan kamu. Kamu sudah kokoh dengan praktek beramal dengan ilmu yang ada, akan lebih kokoh, akan lebih kokoh, akan lebih kuat. Kemudian yang ketiga apa? Akan diberikan kepadamu pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Yang terakhir, wala hadainahum siratam mustaqimah, dan pasti akan kami hidayai mereka, akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ajran azima, pahala yang agung akan diberikan oleh Allah kepada ahlinya di mana? Di akhirat. Sedangkan hidayah pada jalan yang lurus dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlinya, kepada hamba-hambanya di mana? Di dunia. Fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Fil akhirah. Pahala juga seperti itu, wallahu alam. Akan kamu terima dengan amal-amal soleh yang kamu lakukan nanti ketika kamu sudah kembali kepada Allah Ta'ala di akhirat. Mulai kamu akan mengenyam asar-asar dan bekas-bekas pahalamu itu ketika ruhmu pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu orang yang mukmin, kamu orang yang shadiq dan jujur, kamu orang yang beramal dengan ilmumu, niatmu dalam beramal lillahi ta'ala, rohmu pertama dicabut oleh Allah lewat para malaikat itu akan dicabut dengan penuh sopan santun,
keluar dengan cara yang semudah-mudahnya, meskipun sakaratul maut itu ada sakitnya, tapi akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka mukmin-mukmin yang senantiasa beramal dengan amal yang soleh. Itu dampak atau asar dari asar-asarnya pahala dan amal soleh yang kamu lakukan. Pertama, ruhmu keluar mudah. Sebelum wafat kamu didatangi oleh malaikat-malaikat yang menyongsong kematian kamu dan memberikan kabar gembira kepadamu. Jangan takut, jangan takut. Yang tenang, kamu orang soleh. Malaikat itu kalau diem saja menampakkan dirinya, atau kamu bisa melihat mereka saat nazak, kamu mau meninggal dunia, ruhmu, itu kamu melihat, ya. Basarukal yaumal hadid, pada hari itu pandangan matamu itu jadi lurus, jadi tajam sekali, bisa melihat hal-hal yang macam-macam. Wallahu a'lam, seperti apa itu saya nggak tahu, ya, belum pernah nyoba soalnya, ya, saat itu. Dan Allah menyebut mereka-mereka orang-orang yang mukmin dan beramal soleh itu saat dia nanti wafat akan didatangi oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan dia akan melihat mereka akan memberikan kabar gembira kepada mukmin tadi, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut untuk bertemu, untuk kamu meneruskan perjalananmu, yaitu pindah dari kehidupan dunia ke kehidupan barzakh akhirat. La takhafu wa la tahzanu, dan jangan sedih untuk meninggalkan duniamu, meninggalkan anak istrimu, meninggalkan sanak kerabatmu, meninggalkan tanah airmu, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan duniamu semuanya. Jangan takut, tenang saja. Kita kalau mukmin kecabut nyawanya tenang aja, nggak usah pikir. Kenapa? Sebagaimana saya ditanggung oleh Allah Ta'ala, maka siapa yang saya tinggalkan semuanya saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kalau dititipi itu lebih beramanat dengan titipannya daripada Allah? Iya dong? Iya kan? Titipkan bapak ibumu kepada Allah, titipkan kakak adikmu kepada Allah, titipkan teman-temanmu, karib-karib kerabatmu, orang-orang yang kamu cintai kepada Allah. Pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang paling sempurna. Ya. Mukmin ketika wafat itu belum dicabut nyawanya, sedang dalam keadaan ihtidhar atau mendekati ihtidharnya, mendekati sakaratul mautnya, itu sudah dapat kabar-kabar gembira, dampak amal soleh yang ia lakukan dulu di dunia dan pahala yang ia dapati kelak di akhirat. Begitu wafat jret, wah enak, alhamdulillah, kembali kepada Allah, sudah nggak ada beban-beban amal di dunia, beban-beban untuk ujian untuk menjauhi maksiat sudah nggak ada. Kembali ke Tuhan kita, pergi ke suatu safar, melaksanakan suatu safar menuju akhirat. Pintu akhirat yang pertama itu ya kuburan kita itu, kuburan kita. Baik. Nah, ini ada pembicaraan khusus di sana, kelihatannya waktunya nggak akan cukup. Baik, kita kembali dulu menilik dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Jadi dari ayat ini ada keterangan yang jelas 4 buah dari buah-buah amal. Praktek melaksanakan ilmu, praktek melaksanakan nasihat-nasihat yang baik. Makanya dengerin ya, kamu dinasihati oleh siapapun di sini, guru-gurumu, musyrif-musyrifmu, kakak-kakak kelas kamu, kalau dinasihati itu jangan takabur, jangan takabur. Diarahkan, dinasihati, jangan takabur, jangan menolak nasihat itu. Terima nasihat itu dari siapapun. Kalian pun yang ini kelihatannya gak tua-tua ini, ya. Kalau mendapatkan nasihat meskipun dari adik-adik kelas kamu, terima nasihat itu, selagi benar loh ya. Terima nasihat kamu. Kalau kamu salah ditegur oleh mereka, jangan sombong. Apa kamu? Saya kakakmu, saya lebih senior dari kamu. Apa kamu? Jangan. Itu bahaya. Betul-betul bahaya.
Jangan sampai itu terjadi dari kakak-kakak kelas. Dan dalam menyampaikan teguran-teguran tentunya penuh adab gitu ya, agar supaya nasihat-nasihat kita itu lebih berharga. Baik, kembali dulu. Lakana khairan lahum, orang kalau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, orang yang mendapat kebaikan jadi baik apa enggak? Orang kalau dapat kebaikan jadi orang yang baik, dan orang yang baik lawannya adalah orang yang jelek. Setiap orang yang dijadikan oleh Allah jadi orang yang baik, dia insya Allah tidak akan menjadi orang yang jelek. Siapa tuh yang ingin jadi orang jelek itu siapa? Siapa yang ingin jadi orang yang jelek itu siapa? Masalahnya gini loh, hidup kita itu cuma sekali dan dia nggak berulang lagi. Sekali hidup ini berlalu, ya wis sudah, kamu nggak akan mendapatkan gantinya. Dan yang parah setelah kehidupan kita berlalu, yang ada setelah itu adalah perhitungan tentang hidup ini. Akan diperhitungkan oleh Allah segalanya, yang kecil apalagi yang besar, yang tersembunyi apalagi yang nyata. Makanya dalam hidup targetkan untuk kita semuanya menjadi orang yang targetkan dalam hidup ini, kita harus menjadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang jelek, jangan jadi orang yang jahat. Mau jadi baik, if'alu ma yu'adhun bikum. Mau jadi baik, lakukan segala yang dinasihatkan kepada kamu. Lakukan dan jalankan semua yang diarahkan kepada kamu. Kamu insya Allah menjadi orang yang baik. Kamu bakal menjadi orang-orang yang baik, gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tentunya ini baik menurut neraca syar'i. Menurut neraca syar'i, kamu dalam berusaha menjadi baik gak usah repot dengan orang yang menilai kamu. Kamu dalam rangka kamu itu menjadi orang yang baik di mata Allah, baik di mata Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, gak usah terlalu peduli dengan kanan kirimu. Orang yang muji kamu pasti ada, tetapi orang yang mencela kamu pasti banyak. Justru yang nyela malah banyak, pasti banyak. Maka kalau kamu itu terlalu peduli dengan kanan, kiri, depan, belakang orang banyak ini, kalau kamu memperhitungkan mereka untuk menjadi baik, neracamu akan jadi berganda-ganda, akan banyak. Loh, ini Allah dan Rasulnya bilang yang seperti ini yang baik, tetapi kita punya budaya di sini justru sebaliknya, yang baik itu harus begini. Orang sana bilang yang baik bukan begitu, tapi harus begini. Yang ini pusing kamu, pusing. Maka pilihlah neraca yang paling kuat dan yang paling benar, yaitu neracanya siapa yang telah menciptakan jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan segalanya. Dan pilihlah petunjuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang terbaik, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pimpinan seluruh anak Adam, para nabi, para rasul, dan semua orang itu posisi dan derajatnya mereka akan di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Mosok orang yang seperti ini mengajarkan kepada kita dengan pengajaran-pengajaran, ajarannya kok nggak baik? Kan nggak mungkin. Pasti ajarannya yang terbaik. Dan beliau Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, tidak mengingini kita kecuali tidak mengingini dari kita kecuali yang baik-baik. Maka terimalah ajarannya. Sering-sering mendengarkan sabda Rasulullah SAW, sering-sering membaca kitabullah dan mempelajari kitabullah dan memahami kitabullah Al-Quran Al-Karim. Kalau itu sudah terjadi, niscaya kamu jadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masalah kamu jadi baik di mata Allah kemudian ada yang mencela,
Jangankan kamu, Rasulullah aja dicela orang kok. Para nabi dulu itu dicela orang. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Tidaklah dikata-katakan jelek kepadamu, tidaklah dicela-celakan kepadamu, tidaklah dijuluk-julukkan kepadamu dengan julukan-julukan yang jelek dan yang buruk wahai Muhammad, kecuali julukan yang sama, kata-kata yang sama, celaan yang sama, penamaan-penamaan jelek yang sama telah dilontarkan kepada nabi-nabi sebelummu. Dulu nabi-nabi kita itu juga dibegitukan. Gara-gara satu, apa? Pengen jadi baik, berusaha menjadi baik, yaitu dengan melaksanakan apa yang diturunkan dan diajarkan oleh Allah. Baik. Saat Nabi SAW menjadi baik, dicela oleh kanan kiri. Makanya tadi saya katakan, jangan terlalu peduli kamu dengan kanan kirimu. Karena kanan kirimu akan ada orang-orang yang mencela, akan banyak orang-orang yang mencela, dan ada juga memang yang memuji, tapi yang memuji satu dua. Yang mencela banyaknya luar biasa. Wes tenang aja, selagi kamu berpegang dengan talinya Allah, dengan syariatnya Allah dan ajaran baginda Rasulullah, jalan terus. Jalan terus. Tapi jangan nyeleneh. Jangan kemudian kamu itu jadi orang yang eksklusif, tidak bisa untuk bergaul dengan orang lain. Apalagi kita berada di suatu masyarakat muslimin semuanya. Kalau nggak muslimin sebagian besarnya, yang kafir ataupun non muslim jumlahnya minim sekali. Ada nggak di sini orang kafir? Loh, bukan di pondok ini kan, maksudnya di lingkup sekitar sini ini ada nggak orang kafir? Ada. Berapa orang? Kira-kira 1 atau 2 keluarga. Kayak dulu sih Sam. Sekarang saya tanya sekarang kok. Dulu. Baik. Bisa jadi jumlahnya bertambah, bisa jadi malah surut dan hilang. Maknanya memang tempat ini Masya Allah, hampir seluruh yang tinggal di sini adalah muslimin. Maka jangan nggak bisa untuk bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka dengan yang baik-baik. Masalah kemudian ada orang-orang yang nggak suka sama kamu, sekali lagi memang harus ada yang nggak suka, ya. Jangan ngelindur kemudian semua orang akan suka kepada kamu, jangan, ya. Caranya gimana agar supaya kamu itu diterima oleh mereka dan dibaiki oleh mereka? Kamu yang baik. Kamu hendaknya menjadi orang yang baik. Insya Allah kalau mengikuti syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kamu insya Allah pasti jadi baik, pasti jadi baik. Baik. Ini janjinya Allah yang pertama ya. Kalau kamu jadi baik, maka kamu tidak akan menjadi jelek. Kamu tidak akan menjadi orang yang nakal, orang yang jahat. Nggak mungkin. Ya. Yang kedua, tasbit. Kamu akan dikokohkan dan dikuatkan oleh Allah. Tadi sudah saya katakan ini ya. Ya. Kamu akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala sisimu. Dalam urusan dinmu, kamu dikokohkan oleh Allah. Dalam urusan duniamu, kamu akan dikokohkan oleh Allah. Dan di akhiratmu, kamu juga bakal dikokohkan oleh Allah. Pintu pertama akhirat itu apa tadi saya katakan? Kubur. Kubur. Apa tadi ngomong apa? Apa? Kuburan. Ngomong apa? Oh iya, kuburan. Ya, betul. Pintu pertama akhiratmu itu adalah kuburmu. Kuburmu. Orang kalau sudah wafat, meninggal dunia, dibereskan, ya, kemudian dimandii, lalu pokoknya dibereskan semuanya, dimandikan, dikafani dan lain sebagainya, lalu diapakan? Disalatkan. Setelah itu dibopong, pergi ke kubur. Masalahnya dia nggak bisa berjalan sendiri. Dibopong, pergi ke kubur. Sampai di kuburan diapakan? Diapakan? Ditanam di kubur. Dimasukkan ke dalam tanah. Menjadi tempat tinggal
abadinya tempat itu, tanah itu. Sebagian orang dulu mengatakan rumah masa depan. Rumah masa depan. Hanya berukuran 80 cm kali 2 meter. Cukup untuk kamu meletakkan badanmu saja, apalagi kalau yang membuatkan kuburmu itu membuatkan lahat. Kamu dipojokkan di lahat itu, blek, ditaruh di lahat, miring begini nih, udah merem. Poconganmu dibuka, talimu dibuka, inimu dibuka. Kemudian setelah itu ditutupi, kamu pakai papan-papan, pakai kayu-kayu. Kalau kamu sudah diletakkan di lahat pinggir, kamu pernah masuk kuburan enggak? Pernah ngubur orang? Nah, dimasukkan di lahat, ya kan? Dihadapkan ke kiblat sana, biar bisa miring begini. Lalu diganjel belakangnya, karena kamu juga nggak bisa ganjel tanganmu sendiri. Kamu diganjel pakai apa ganjelnya? Kalau di sini kamu sakit miring diganjel pakai bantal, tapi kalau di dalam tanah kamu diganjel pakai apa? Tanah yang digumpalkan dibuat bola, tanah. Mana sebagian orang di sini buka pocongannya besar sampai pipinya juga dibuka, pipinya harus nempel dengan tanah, biar tempelkan tanah begini. Nah, jadi kamu dibantali dengan tanah, belakangmu diganjil dengan bola-bola tanah yang dibunter-bunterkan begitu, tok agar supaya kamu bisa miring begini, menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap ke arah kiblah. Setelah itu kamu ditutup dengan papan. Setelah itu mungkin dikasih itu daun-daun itu ya, beberapa daun-daun untuk lebih merapatkan, agar jangan nanti ketika dikasih tanahnya ada yang jatuh ke dalam tubuhmu mengenai kamu dan kafanmu itu. Ditutup sedikit tapi jangan banyak-banyak meletakkan daun-daunnya itu ya. Setelah itu kemudian kamu diuruk, dikebumikan, ditutup dengan apa? Tanah. Wah, ini semangat semua ini, kamu melek semuanya melihat saya. Bagus. Ya. Diuruk, kamu diuruk di situ. Sama siapa kamu di situ? Kalau kamu sudah kawin, bojomu itu gak gelem, istrimu gak ada satupun yang mau bersama kamu di situ. Padahal kamu yang minta mereka, kamu bayar mahal dan kamu bayar mahar dan kamu menanggung mereka dalam hidupnya. Meskipun istrimu 4, satu pun nggak ada yang mau untuk disuruh nemeni kamu, malah takut. Kamu punya anak-anakmu satu pun juga nggak ada yang mau menetap di situ. Bapakmu sama ibumu yang sangat rahim dan sangat sayang kepada kamu tetap tidak mau berada di kuburan. Lalu kamu ditinggal pergi. Kamu cuma diantarkan oleh beberapa orang-orang lelaki dari kerabatmu atau tetangga-tetanggamu. Apalagi kalau kamu baik dengan tetanggamu, niscaya banyak yang akan mengantarkan kamu, tapi cuma sampai kuburan tok. Sampai di kuburan kamu dikebumikan, ditutup, dipijak-pijak tanah itu biar padat. Jadi bukan cuma dikasih tanah begitu terus ditinggal, enggak, dipijak-pijak, dipadatkan kuburan kamu. Itu kalau kamu hidup lagi di dalam, susah kamu mau keluar, mau nggak mau kamu mati di dalam. Ya betul. Makanya jangan sampai memasukkan orang dalam kuburan kecuali sudah dipastikan dia bukan mati suri. Kan ada orang yang mati suri, tahu nggak mati suri? Kecuali kalau dikuburnya dengan syak. Kuburan itu ada 2 jenis. Yang satu syak itu tidak ada lahatnya. Jadi cuma tanah digali ke dalam begini, kotak. Gini. Kamu ditaruh di dalamnya situ. Dah, jenazah ditaruh lalu ditutup di atasnya. Kalau di Mekah dulu kami, Mekah di Madinah, itu kuburan cuma bentuknya syak begitu, lalu di atasnya ditutupi dengan apa? Dengan lempengan-lempengan cor. Ditata rapi, kemudian setelah itu diuruk tanahnya. Jadi di dalam itu kosong plong. Makanya kita kalau melewati dari tanah kuburan, qadarullah saya punya asrama itu berjarak dari kuburan Mekah kira-kira cuma kuburan Ma'la namanya. Kuburan Ma'la itu jaraknya mungkin cuma nggak nyampe 0,5 kilo.
nggak sampai setengah kilo. Siapapun yang melewati kuburan itu, masuk ke kuburan dari jarak yang nggak jauh itu, mesti bau aroma. Aroma apa? Bukan minyak wanginya, bau bosoknya jenazah, bau busuknya jenazah. Iya. Ya karena nggak ditimbun. Jenazah itu cuma ditutupi dengan lempengan-lempengan cor tipis-tipis, diatur di atas. Setelah itu cornya itu yang ditutupi dengan pasir-pasir, sudah cuma gundukkan begitu aja. Ada tetangga kami dulu di sana, orangnya maksudnya tidak komplit 100% gitu ya, maksudnya orang yang nggak orang yang ada gangguan jiwanya gitulah. Allah, paham nggak ini maksud saya? Paham ya? Ya yang paham, yang mandok cuma 2-3 orang. Nanti belum paham silahkan tanya ya. Itu orang tubuhnya besar tapi ya kelakuannya masih seperti anak-anak. Kadang-kadang wafat, diberitakan dia wafat, dimandikan, diinikan, diitukan, dan ditajis di sana itu agak cepat gitu ya. Gak lama dimasukkan ke Masjidil Haram, pas waktu sholat gak jauh dari situ, kemudian langsung disalatkan langsung dibawa ke kuburan. Ya dibawanya itu nggak tahu kapan, saya lupa, saya nggak ngerti. Waktu itu saya juga nggak mengikuti, saya nggak tahu, segalanya itu cepat sekali gitu, nggak ngerti kami. Terus di hari berikutnya atau dia dikubur pagi, sorenya atau siangnya itu kembali, bisa kembali. Tapi kalau di sini nggak bisa balik. Kamu di dalam kuburan nggak dibawahi sekop, nggak dibawahi apa-apa. Nggak tahu gimana itu orang kok bisa mengklaim bahwasanya orang ini sudah wafat. Rupanya baru mati suri, itu kembali masih pakai pakai kafannya itu untuk seperti pakaian ihram. Jadi seolah-olah dia pulang seperti orang ihram gitu. Astagfirullahaladzim. Kaget gitu, sampai keluarga juga kaget, tuh kok balik lagi gitu. Rupanya mati suri. Kejadian apa gitu? Dan dulu kejadian mati suri itu terjadi beberapa kali. Katanya cuma 2 jam ya, wallahu alam. Tapi nggak ngerti saya waktu itu kok kisahnya seperti itu. Masyhur itu di daerah situ. Ini orang yang dulu mati terus kembali lagi gitu. Ya itu belum mati, mati suri. Ya. Suri itu dari kata-kata dengan huruf shad ya. Suri artinya apa? Dari kata-kata surah. Surah itu apa? Bentuknya mati tapi hakikatnya belum mati. Wallahu a'lam. Nah, kalau sudah masuk dalam kuburan, kamu ditimbun, kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi di dalam situ. Orang-orang akan menyelesaikan urusan penguburan. Setelah selesai mereka semuanya akan mendoakan. Doa dengan apa? Sunnahnya apa? Doa dengan apa? Rasulullah SAW mengajarkan mohonkanlah ampunan buat saudaramu ini dan ketetapan dan kekokohan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena setiap yang masuk di dalam kubur, maksudnya setiap yang mati, orang yang mati baik dikubur maupun tidak dikubur, itu pasti akan ada 2 malaikat yang menanyainya, menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebagaimana yang antum ketahui. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, ma dinuka, ma hadzal rajul. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa orang yang diutus ini? Kamu hafal kan semuanya tak? Man rabbuka, man rabbuka, ma dinuka, ma dinuka, man hadzal rajul. Muhammadmu siapa? Rasulullah. Siapa orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Jawaban kamu apa? Dia utusannya Allah yang diutus oleh Allah kepada setiap jin dan manusia, menyampaikan risalah Allah, wajib untuk diikuti.
tidak boleh untuk diselisihi. Jawaban itu akan keluar dari lisan-lisan kalian orang-orang yang mukmin dengan tasbih dari Allah, dengan pengokohan dari Allah. Kalau nggak kokoh, nggak akan mungkin seorang mukmin bisa menjawab. Kalau nggak dikokohkan oleh Allah, maka nggak akan mungkin ada yang bisa menjawab seperti itu. Kalau ada orang munafik, ada orang zindik, sekarang ini menghafal man rabbuka rabbi Allah, man nabiyuka nabi Muhammad, madinuka dini Islam. Kayak kalau kamu menghafal tahfidz itu loh, tiap hari seperti itu loh. Terus kita tanya, kamu ngapain kok begitu? Siap-siap apa? Kalau nanti betul itu katanya Rasulullah bahwasanya di dalam kuburan kita akan ditanyai, dan pertanyaannya ini dan saya menghafal jawabannya, apa bisa dia menjawab? Meskipun melontok di dunianya, ya hafal betul ini, apalagi dia cerdas. Pertanyaan ini jawabnya ini, pertanyaan ini jawabnya ini, pertanyaan. Apakah dia bisa menjawab dengan itu? Tidak. Seorang mukmin akan bisa menjawab dengan tasbih dari Allah dan pengokohan dari Allah. Makanya tadi satu doanya apa? Maghfirah dan ampunan, dan yang kedua doanya apa? Pengokohan. Ini sampai jam berapa nih saya? 10:30. Ini jamnya salah ya? Bener? Ini jamnya bener? Kok udah jam 11? Oh, ya dianggap salah aja ya. Dikit lagi. Kita rampung dan wis. Baik. Jadi akan dikokohkan oleh Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman dan beramal saleh, mukmin, dan mau untuk melaksanakan aturan-aturan dan ajaran-ajaran syariat dari yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah maupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kedua dia akan mendapatkan buah kedua, dia akan mendapatkan tasbih. Saat itu ketika dia ditanyai oleh malaikat pasti akan bisa menjawab. Kenapa? Menjawabnya dengan keyakinan yang ada. Dia yakin di dunia ini bahwasanya Allah Tuhannya, Allah yang menurunkan Al-Quran, Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada dirinya, ditugaskan untuk mengajar dan membimbing. Maka ajarannya dan bimbingannya selalu dicari dan difahami dan dipraktekkan olehnya. Dan agamanya Islam, dan dia tidak ridho kecuali Islam itu sendiri. Nah, siapa yang sudah terjadi pada dirinya seperti itu, hal seperti itu, niscaya dia akan dikokohkan oleh Allah dalam menjawab pertanyaannya di akhirat. Pintu akhirat yang pertama adalah apa? Kubur. Berikutnya nanti akan ada kemudahan dan kemudahan. Baik, sedangkan khair tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang terakhir wala hadainahum siratam mustaqimah, dan dia akan kami tunjukkan kepada jalan yang lurus. Dia akan kami tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Kamu selalu memohon kepada Allah dan meminta untuk diberi hidayah pada jalan yang lurus enggak? Dalam satu hari berapa kali kamu mohon? Minimal kamu memohon dan meminta kepada Allah minim kalau kamu mukim tidak jamak sholatnya itu 17 kali. Kalau kamu medit dan bakhil, nggak pernah sholat sunnah umpamanya, nggak qabliyah, nggak ba'diyah, nggak duha, nggak syuruk, nggak duha, nggak sholat wudhu, nggak sholat qiyamul lail, nggak witiran, nggak ini, nggak itu, ya kan? Dalam 24 jam kamu akan meminta kepada Allah untuk diberi hidayah ke jalan yang lurus 17 kali. Loh, kenapa kok bolak-balik? Karena pentingnya. Karena pentingnya kita untuk tahu dan bisa meniti jalan yang lurus. Untuk kita itu bisa tahu dan bisa meniti jalan yang lurus, itu karena pentingnya. Maka kita disuruh oleh Allah dan disyariatkan dalam ajaran agamanya untuk kita bolak-balik meminta kepada Allah diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Di mana itu? Di dunia. Di dunia. Apa jalan yang lurus itu? Kamu itu kan selalu mengatakan dalam salatmu, ihdinas siratal mustaqim. Apa tahu artinya? Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus, ya tahu. Jalan yang lurus apa yang dimaksud?
kebenaran. Tunjukkanlah kami jalur dan jalan kebenaran ya Allah. Siratal mustaqim Islam. Tunjukkanlah kami kepada Islam yang benar ya Allah. Karena Islam-Islam campuran dan Islam-Islam tambahan dan Islam-Islam minus banyak sekali. Islam yang dibawa dan disuguhkan kepada semua orang dengan embel-embel yang bermacam-macam banyak sekali. Terakhir yang sekarang menyebar di kita ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ada Islam apa lagi? Yaitu Islam-Islaman banyak sekali. Dan realnya nggak sedikit di antara kaum muslimin yang tertipu, akhirnya menganut Islam-Islam nggak karu-karuan itu. Maka kita butuh untuk diberi hidayah oleh Allah agar kita tahu mana jalan yang lurus dan meniti jalan itu tidak keluar dari rel jalan yang lurus. Sebagian dari tafsir Siratal Mustaqim adalah Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya, dan juga Al-Quran. Tunjukkanlah kami jalan Al-Quran. Dan semua tafsiran ini muaranya sama, cuma beda lafadznya tapi petunjuknya sama. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu kebenaran yang benar. Tunjukkanlah kami kepada jalur Islam yang benar, jalur Islam yang benar. Itu kita minta, kita mohon kepada Allah seringkali, berulang-ulang. Kenapa? Dari pentingnya, sekali lagi ya, dari pentingnya. Siapapun yang membiasakan dirinya untuk selalu melaksanakan praktek-praktek ibadah, ajaran-ajaran dan arahan-arahan Islamiyah yang dinasihatkan kepadanya, yang diajarkan kepadanya, yang diarahkan kepadanya, niscaya Allah akan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Kamu kalau sudah terbiasa ibadah, kamu akan kokoh. Kamu kalau sudah terbiasa kalau kamu sudah terbiasa ibadah, kamu akan terbimbing ke jalan yang lurus. Jadi kalau ada penawaran-penawaran kepada kamu untuk kamu mencong dari jalan yang lurus, kamu tidak akan terima. Hatimu nggak bisa, hatimu nggak akan lapang, nggak akan siap untuk itu, nggak akan siap untuk itu. Cobaan-cobaan yang menerpa kaum muslimin kan banyak ya. Kamu hidup itu kena cobaan-cobaan nggak? Iya. Musibah-musibah itu banyak sekali. Musibah menimpa pemikiran kamu, menimpa fahammu, menimpa dirimu untuk kamu kadang-kadang semangat beribadah, kadang-kadang malas beribadah, malah seringnya kadang malas beribadah. Ya. Coba-coba ini menimpa kamu, yang menerpa kamu banyak. Ya. Lama-lama nanti ini semuanya akan bisa geret kamu, menarik kamu untuk kamu itu keluar dari jalan yang lurus. Mencanglah waktu itu, mencang waktu itu. Nah, kalau kamu selalu mengikat diri dengan praktek melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah, ya, taat kepada Allah, niscaya kamu akan terbimbing kepada jalan yang lurus. Dan itu dijanjikan oleh Allah di dalam ayat ini. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Materi ini saya diberi oleh Ustaz Lutfi, disuruh untuk menyampaikan. Alhamdulillah sudah tersampaikan bagian awalnya. Baik, ini janji Allah di dalam ayat tersebut. Silahkan ayat itu dihafal dengan baik, dan tafsir yang sudah saya sampaikan kepada Anda, global tafsir yang sudah saya sampaikan kepada Anda ini juga mudah-mudahan berkenan kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikannya tafsir yang benar. Kalau itu benar maka datangnya dari Allah, kalau itu salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf berikutnya kepada kalian semuanya. Kalau benar ambillah, kalau salah buanglah jauh-jauh. Ya. Mari kita semuanya berusaha untuk menjadi sosok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukmin sejati, selalu mencari kebenaran, mudah untuk menerima kebenaran, membuka pintu hati kita untuk menerima nasihat-nasihat dan pengarahan-pengarahan yang benar, siap untuk menjalankan yang benar, tidak mengarah kepada maksiat tapi justru condongnya kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini penting. Mohonlah kepada Allah, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya ikhwan.
insya Allah doa-doa antum semuanya akan lebih mudah diijabahi oleh Allah. Akan lebih mudah waktu kamu berpuasa. Lagi-lagi nanti waktu sebelum berbuka puasa, ya, kamu duduk di situ sebelum berbuka puasa, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan kita semuanya ini dari golongan hamba Allah Subhanahu wa taala pilihannya Allah. Insya Allah akan terbimbing dengan baik mengarah kepada yang terbaik. Kalau di dunia kita sudah diarahkan oleh Allah kepada yang terbaik, harapannya insya Allah kita akan wafat dengan husnul khatimah, lalu diridhoi oleh Allah. Berikutnya, safarnya yang berikutnya sudah bukan urusan kita, sudah bukan urusan kita. Yang penting kita bersedia menyediakan diri saat ini untuk menyongsong kematian kita dengan yang terbaik, dengan menjalankan syariat Allah dan ajaran Rasulullah SAW, menerima nasihat-nasihat ini dengan baik dan mempraktekannya secara real agar menjadi ilmu yang bermanfaat pada diri kita. Sekian, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anna wahdina subural rasyad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ajurna, Allahumma ajurna, Allahumma 'azzim ajrana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrif 'anna as-su', Allahumma shrif 'anna as-su' wafiqna likulli ma tuhibbuhu wa tardahu ya arhamar rahimin. Allahumma wahdina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsanil akhlaqi illa anta, wasrif 'anna su'aha, la yasrifu 'anna su'aha illa ant. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. A'inna lima fihi khairuna fid dunya wa fil akhirah, wa ab'idna min kulli ma yasu'una fid dunya wa fil akhirah. Ij'alna min ibadikal mu'minin al-muttaqin. A'inna fi hadha asy-syahril karim ala kulli ma fihi khairuna fid dunya wa fil akhirah min at-ta'at wal ibadat, wa ab'idna ya Allah min kulli ma yasu'una minal ma'asi wal atham. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.